Lihat dalam hadis tadi dipanjangkan sisa umurnya. Detailnya hadisnya, ayyushatallahu fi rizkihi wa yunsalu fi azarihi falyashir rahimah. Siapa yang ingin dibukakan pintu rizki, dipanjangkan sisa umur, sambungkan silaturahim. Ada gitu? Umur panjang itu ada dua maknanya, Pak. Yang pertama, dipanjangkan angka tahunnya. Di sini yang paling sepuh siapa? Cece Ju. Alhamdulillah. Kita mungkin di bawah 60 semua, Pak ya. Saya baru 15 tahun, Pak. Dibalikkan. Yang kedua, disebut panjang umur bukan angkanya yang dipanjangkan, tapi kebaikannya. Mana yang lebih bagus? Tolong pilih, Bu. Palaino mana? Panjang umur, banyak dosa, pendek umur, banyak amal. Amin, mudah-mudahan panjang umur, banyak amal, insya Allah. Kita lihat manusia tertua di Indonesia ada di Sragen, Jawa Tengah, usianya 144 tahun. Mana orangnya? Nih, Bu. Saudara, seorang kakek yang tinggal di desa Segeran, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah, akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat sekitar. Selain dikenal sebagai 144 tahun, masih bisa sasabu, masih bisa macul ke sawah. 144 tahun. Allahu Akbar. Ini banyak dikunjungi di rumah yang sederhana ini Sudi Mejo tinggal. Seorang kakek renta yang berusia lanjut ini masih terlihat segar dan sehat. Hidupnya santai, Bu. Dalam kesehariannya, kakek yang biasa disapa Mbah Goto ini masih bisa berjalan normal dengan membersihkan rumput yang ada di sekitar rumah milik cucunya. 44 tahun. Ternyata di China ada yang mencapai usia 246 tahun. Ingin tahu? Kita lihat. Nih, Bu. 256 tahun. Manusia tertua. Lee Chung Yun menjadi pemecah rekor manusia tertua di dunia berumur 256 tahun, seperti yang hanya telah meninggal pada tahun 1933. Dan usia umat Rasulullah SAW mutakhirin ini umumnya syitin atau syafin, kata beliau, 60-an, 70-an. Usia kita ini. Nabi kita yang mulia cuma 63 tahun kan, Hijriah. Lahir di Mekah 571 Masehi, wafat di Madinah 632 Masehi. Artinya sudah 14 abad yang silam kurang lebih, jenazah baginda Nabi yang mulia telah diwafatkan oleh Allah. Jenazahnya dikebumikan di dekat Masjid Nabawi di kota Madinah. Bapak Ibu yang hari ini yang sudah mencapai usia 62 tahun 11 bulan 29 hari, insya Allah besok pas 63. Nah, tenang, masih belum 60 semua ini. Tapi esensial umur itu, Pak, wa yusallu fi asari, dipanjangkan sisa umur itu lebih menukik kepada bukan kuantitatifnya, bukan jumlahnya, tapi kualitatifnya, nilainya. Nabi kita 63 tahun usianya dan sudah dimakamkan 14 abad yang silam, subhanallah. Sampai hari ini manusia di seluruh dunia tidak akan kering memanjatkan sholawat kepada beliau, dan sampai hari kiamat nanti dunia ini tidak akan kering dari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Kebaikannya luar biasa, silaturahim hebat. Bisa lihat, saya ingin ngajak ke Madinah, kita lihat detik-detik terakhir baginda kita Muhammad SAW ketika akan meninggalkan dunia. Bagaimana hebatnya, baiknya silaturahim kepada umatnya. Kita lihat, Pak. Pada tanggal 8 Zulhijjah 11 Hijriah, waktu itu Rasul melaksanakan haji wada, pergi ke Arafah. Beliau berdiri tengah-tengah para sahabatnya dan beliau bersabda, wahai sahabat sekalian, dengarkanlah nasihatku. Yang pertama, beliau menyatakan sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci bagi kalian. Haram hukumnya bagi kalian pertumpahan darah.
Hadirin sekalian yang Allah muliakan, saya klik pada bagian terakhir. Pada satu tengah hari, Rasulullah SAW pada 11 Hijriah itu Rasul pernah menderita sakit yang sangat keras. Kekayaan beliau yang beliau miliki adalah Siti Aisyah minjam minyak lampu dari tetangganya karena beliau nggak punya lampu penerangan yang cukup di saat Rasul sedang sakit keras. Sementara baju besi Rasul satu-satunya digadaikan pada orang Yahudi seharga 30 syok gandum. Satu syok itu 2,5 kilo, ya sekira 75 kiloan ya. Demikianlah kondisi Rasul sangat kritis. Hingga keesokan harinya, hadirin yang Allah muliakan, di akhir waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kita tahu Rasulullah lahir pada hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, Senin 12 Rabiul Awal. Wafatnya pun sama, pada hari yang sama, Senin, tanggal yang sama, 12 bulan yang sama, Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Di akhir waktu duha terjadi satu peristiwa. Rasulullah memanggil putrinya Siti Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepada Siti Fatimah. Dan begitu Siti Fatimah mendengar bisikan ayahandanya Rasulullah SAW, langsung menangis sejadi-jadinya. Namun kemudian Rasul memanggilnya kembali kepada Siti Fatimah dan membisikkan sesuatu. Fatimah ceria, senyum, tertawa penuh dengan kebahagiaan. Pas ditanyakan, "Wahai Fatimah, kenapa kau?" Kata Sina Ali, suaminya. Dipanggil pertama, engkau menangis. Dipanggil yang kedua, malah kau tertawa. Beliau mengatakan, Rasulullah memanggil aku yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya Rasul tidak akan lama lagi akan pulang ke rahmatullah. Aku menangis karena sedih. Panggilan yang kedua, Rasul membisikkan ke telingaku bahwa orang yang paling dulu mengikuti beliau adalah aku. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, Fatimah melihat penderitaan yang dialami oleh ayahandanya begitu sangat berat, sampai Rasul mengatakan alangkah beratnya penderitaan ini. Hadirin, sakaratul maut itu lebih sakit ketimbang ditusuk oleh 1000 pedang. Tidak ada sakit yang paling menyakitkan di alam fana yang akan dirasakan semua manusia adalah ketika sakaratul maut. Nah, percaya percobian. Kita lihat berikutnya. Dengan suara parau sambil tersenyum, Rasulullah menghibur Siti Fatimah. Kata beliau, sesudah hari ini ayahmu tidak akan lagi menderita lagi seperti ini. Hadirin yang Allah muliakan, para sahabat sudah merasa bahwa inilah saat-saat datangnya ajal bagi Nabi mereka, Muhammad SAW. Mereka berkumpul di sekitar kediaman Nabi. Itu pula kaum muslimin yang lainnya. Tiba-tiba habis duhur, terdengar suara yang berseru mengucapkan salam di luar pintu Nabi. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Siti Fatimah yang bukan pintu itu, beliau nggak kenal orang itu. Siti Fatimah menjawab, mohon maaf, ayahandaku sedang menderita sakit parah. Beliau langsung menghadapi ayahnya. Rasul mengatakan, siapa orang itu? Ternyata orang itu sudah ada di hadapan Rasulullah. Dialah malaikat Jibril. Hadirin rahmatullah, terjadilah dialog antara Rasulullah dan malaikat Jibril. Apa sabda Rasul? Rasul menanyai kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah menjawab tidak tahu. Ternyata yang datang itu malaikat Jibril. Dialah yang akan memisahkan pertemuan dunia. Dialah malakul maut. Hadirin yang Allah muliakan, Fatimah tak kuasa menahan ledakan tangisnya. Malaikat maupun datang menghampiri ruangan itu.
Rasul bertanya, mengapa Jibril tidak ikut bersamamu? Malaikat Jibril mengatakan, Jibril sedang menunggu di luar. Rasul bersabda, panggillah Jibril ke hadapanku. Maka malaikat Jibril pun menghadap Nabi SAW. Kemudian pertanyaan berikutnya, wahai Jibril, apa yang akan aku dapatkan? Jelaskan kepadaku apa hakku nanti di hadapan Allah kalau aku mati. Maka Jibril menyatakan, Allah telah berfirman kepadaku bahwa kematianmu disambut oleh miliaran malaikat. Pintu-pintu langit semua terbuka. Semua malaikat menunggu menantikan ruhmu yang mulia. Allahu Akbar. Suara pintu surga terbuka lebar menanti kedatangan wahai kekasih Allah. Namun jawaban Jibril itu ternyata tidak menjadikan Rasulullah SAW puas. Kalaupun wanginya surga sudah tercium di hadapan beliau, beliau masih tetap memperlihatkan rasa kesedihan yang dalam. Jibril bertanya, ya Rasulullah, apakah enggak puas dengan fasilitas yang telah Allah sediakan jika kau nanti wafat meninggalkan alam fana ini? Apa saudara Rasul? Yang aku tanyakan bukan itu wahai Jibril, bukan tentang diriku wahai Jibril. Yang aku tanyakan adalah, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Bukan aku wahai Jibril yang aku tanyakan, tapi kalau aku meninggal nanti bagaimana dengan umatku kelak. Allahu Akbar. Silaturahim Rasulullah dengan kita semua umatnya. Maka Jibril pun menjawab, wahai Rasulullah, dan tersenyum beliau mengatakan, aku pernah Allah Azza wa Jalla berfirman kepadaku. Allah berfirman, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Jaminan. Namun Rasul pun masih memperlihatkan kesedihan yang dalam. Nampaknya beliau belum puas dengan jawaban Jibril itu. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Hadirin yang Allah muliakan, detik-detik semakin dekat, malakul maut mendekati Rasulullah SAW. Saatnya Israel melakukan tugas menjemput nyawa kekasih Allah. Perlahan ruh Nabi pun ditarik ke atas. Nampak seluruh tubuh Nabi bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang, menahan rasa sakit. Fatimah terpejam dan Ali pun yang ada di sampingnya menunduk semakin dalam. Jibril seketika memalingkan mukanya ke arah yang lain. Rasul bertanya kepada Jibril, jijikah kau wahai Jibril melihatku hingga kau palingkan wajahmu dariku? Tanya Jibril Rasul pada Jibril, dan malaikat Jibril menjawab, siapa yang selalu menyaksikan kekasih Allah direnggut anjal ya Rasulullah. Hadirin yang Allah muliakan, di detik-detik akhir sebentar kemudian Rasul mengaduh karena sakit yang tak tertahankan lagi. Mulutnya seakan-akan ingin mengatakan sesuatu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghampirinya, mendekatkan telinga beliau ke mulut Rasul. Apa pesan Nabi? Sekujur badannya mengalami kesemutan yang luar biasa, dan 1000 mata pedang seperti dihujamkan seketika di batang lehernya. Rasul merasakan telah diambang perpisahan. Ya Allah, dahsyatnya nian maut ini. Ya Rabbana, cukup akulah yang merasakan ngerinya maut ini. Jangan kau timpakan kepada semua umatku. Allahu Akbar. Kasih Nabi SAW. Kemudian apa yang dibisikkan Nabi SAW? Beliau membisikkan sesuatu yang luar biasa kepada Sayyidina Ali, mantunya, suami Siti Fatimah itu. Badan Rasul semakin tinggi, pipinya bergetar. Ali, dekatkanlah telingamu kepadaku. Usikum bis sholati. Bisikan Nabi di akhir ayatnya, peliharalah oleh kalian sholat. Lanjut beliau, wa ma malakas aimanukum, dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kalian.